Siang itu, Jakarta diguyur hujan yang sangat deras. Julio Lahoy sedang duduk di kantor ayahnya. Ia menunggu ayahnya datang. Julio mau sampaikan informasi sangat penting. Ini menyangkut keberadaan Alex. Setelah berbulan-bulan, Julio akhirnya dapat informasi tentang keberadaan anak itu. Julio Lahoy juga yakin kalau kebakaran pabrik ayahnya masih ada kaitannya dengan Alex. Bisa jadi Alex yang merancang kejahatan itu. Beberapa saat kemudian, pintu kantor terbuka. Muncullah Om Lao dan para anak buahnya. Om Lao berpakaian rapih. Ia mengenakan kemeja warna putih, jas biru, celana panjang, dan sepatu pantofel yang sangat mengkilap. Di belakang Om Lao ada 10 orang anak buahnya. Mereka juga mengenakan jas rapih sekali. 10 orang itu bukanlah orang sembarangan. Mereka kaki tangannya Om Lao yang menjadi ketua geng di berbagai daerah. Silakan duduk, ucap Om Lao. Kemudian mereka duduk di kursi yang sudah disediakan. Sementara Om Lao duduk di samping Julio Lahoy. Jadi apa yang mau kamu sampaikan, nak? Tanya Om Lao pada anaknya. Ini tentang Alex Bajang. Aku dapat informasi kalau dia ada di Tanjung Priuk, ucap Julio Lahoy. Seketika saja, semua orang yang ada di ruangan itu tercengang-cengang. Mereka kaget dengan apa yang diucapkan Julio Lahoy, termasuk Om Lao. Sudah lama sekali Om Lao melacak keberadaan Alex, tapi hasilnya nihil. Dan sekarang Julio malah bilang kalau Alex ada di Tanjung Priuk. Yang benar kau? Tanya Om Lao pada anaknya itu. Benar, Pak, ucap Julio Lahoy. Dia mengeluarkan beberapa lembar foto. Dalam foto itu, tampak Alex sedang nongkrong bersama kawan-kawannya di kawasan Tanjung Priuk. Om Lao meraih satu lembar foto tersebut. Dan ternyata benar, sosok lelaki dalam foto itu adalah Alex. Om Lao terdiam sejenak. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Kita harus hati-hati. Tanjung Priuk adalah sarangnya preman. Bisa jadi Alex sudah bergabung dengan komplotan preman di sana, kata Om Lao. Tapi kita punya uang, Pak. Seandainya Alex sudah bergabung dengan para preman di sana, kita bisa tebus Alex dengan uang. Preman itu pasti mau disogok, kata Julio. Maaf saya potong pembicaraannya. Anak buahnya Om Lao angkat bicara. Semua mata tertuju pada lelaki itu. Asal bos tahu, di Tanjung Priuk ada seorang preman yang bernama Johan Ambon. Dia adalah bosnya preman di sana. Johan Ambon tidak gampang disogok karena dia itu kaya. Jadi gak mungkin bisa disogok. Lalu bagaimana? Tanya Om Lao. Kita main senyap saja. Kita bisa culik Alex, kata anak buahnya Om Lao. Julio menggelengkan kepala. Kayaknya sulit kalau harus culik Alex. Anak itu pasti sudah tahu kalau dia dalam bahaya. Musuhnya bukan hanya kita saja, tapi polisi. Nah, Alex nggak mungkin keluyuran sendirian. Dia pasti selalu didampingi oleh para preman, ucap Julio Lahoy. Bagaimana kalau lapor polisi? Biar polisi yang menangkap Alex, ucap salah satu anak buahnya Om Lao. Gua nggak mau Alex diserahkan ke polisi. Anak itu selalu punya cara untuk kabur dari penjara. Gua mau Alex dibawa ke kantor ini, lalu kita habisi saja, ucap Om Lao. Kalau begitu tidak ada jalan lain, Pak. Kita harus serang mereka, ucap Julio Lahoy. Semua orang yang ada di ruangan itu seketika saja terdiam. Kemudian Om Lao mengangguk. Dia setuju dengan usulan anaknya. Namun tentu Om Lao harus menambah pasukan karena yang ia hadapi saat ini bukanlah preman kacangan. Dia punya anak buah yang sangat banyak. Namun sebelum Om Lao menyerang Johan Ambon, dia akan melakukan negosiasi dulu. Hari berikutnya, Om Lao pun mengirim 3 orang anak buahnya ke Tanjung Priuk. Mereka mendatangi markas Johan Ambon. Saat utusan Om Lao tiba di sana, sekujur tubuh mereka langsung digeledah. Setelah semuanya aman, mereka masuk ke ruangannya Johan Ambon. Selamat siang Pak Johan, kata anak buahnya Om Lao. Johan pun menyapa balik. Iya, selamat siang, silakan duduk, ucap Johan Ambon. Kami datang ke sini untuk menyampaikan salam persahabatan dari Om Lao, kata anak buahnya Om Lao. Oh iya, gua sering dengar soal Om Lao. Dia adalah mafia yang sangat luar biasa, kata Johan Ambon. Kemudian, anak buahnya Om Lao menyodorkan sebuah amplop berisi segepok uang. Entah berapa jumlahnya. Oh iya, kami juga mau sampaikan perihal negosiasi dari Om Lao. Begini Pak Johan, salah satu anak buahnya Pak Johan yang bernama Alex punya masalah besar dengan Om Lao. Kalau Pak Johan berkenan, kami ingin menebus Alex dari keanggotaan preman Tanjung Priuk. Om Lao
hanya mau damai. Ini uang tebusan dari Om Lao, kata anak buahnya Om Lao dengan sangat sopan. Johan Ambon malah tertawa cekikikan. Dia pun berdiri, lalu berjalan perlahan menuju sebuah lemari besar. Kemudian, ia membuka lemari itu. Di dalam lemari tersebut, ada tumpukan uang yang sangat banyak. Johan Ambon merangkul tumpukan uang itu dan melemparkannya pada 3 orang anak buah Om Lao. Seketika saja, uang itu berhamburan memenuhi ruangan. Ketiga anak buahnya Om Lao langsung tegang. Mereka takut Johan Ambon ngamuk. "Kalian mau tukar dengan uang?" tanya Johan Ambon. "Kalian lihat uangku," sambung Johan Ambon sambil menunjuk lembaran uang yang berterbangan. Kemudian, Johan Ambon mengambil sebuah pisau kecil lalu beranjak ke sebuah sofa. Ia robek permukaan sofa itu menggunakan pisau. Lalu, Johan Ambon menarik plastik besar yang berisi uang. Uang itu berjumlah ratusan juta. Johan melemparkan plastik uang tersebut pada anak buahnya Om Lao. "Bilang sama bos kalian, aku tidak butuh uang," bentak Johan Ambon. Ia pun mengusir anak buahnya Om Lao. Mereka dibiarkan pergi begitu saja. Om Lao benar-benar marah karena negosiasinya ditolak. 2 hari kemudian, Om Lao dan Julio Lahoy mulai merencanakan penyerangan. Mereka akan menyerang markasnya Johan Ambon menggunakan senjata api. Singkat cerita, sekitar jam 2 siang, komplotan Om Lao berangkat menuju Tanjung Priuk. Jumlah mereka banyak sekali, lebih dari 30 orang. Mereka diangkut menggunakan bis. Agar tidak ketahuan polisi, bis itu diberi tulisan pariwisata. Padahal di dalamnya adalah mafia yang membawa senjata api. Awalnya Om Lao melarang Julio Lahoy untuk ikut ke Tanjung Priuk karena terlalu berbahaya. Tapi Julio Lahoy bersikeras. Ia ingin ikut bersama rombongan. Dia punya dendam pribadi pada Alex. Rombongan Om Lao pun tiba di Tanjung Priuk. Mereka turun lalu berhamburan menuju markas Johan Ambon. Markas itu digerebek. Anak buahnya Johan Ambon tidak bisa berkutik karena mereka semua ditodong senjata. Tak ada satupun anak buahnya Om Lao yang melesatkan tembakan karena Om Lao tidak mau ada korban jiwa. Mereka hanya boleh menembak kalau dalam keadaan terdesak. Untung saja sejauh ini antek-anteknya Johan Ambon tidak ada yang berontak. Om Lao dan Julio Lahoy langsung masuk ke dalam markasnya Johan Ambon. Mereka mencari keberadaan Alex, namun tidak ada. Kemudian Om Lao menendang sebuah pintu. Itu adalah kantor pribadinya Johan Ambon. Di dalam kantor itu tampak Johan Ambon sedang asik nonton TV. Ia sedang menonton film komedi. Sesekali Johan Ambon tertawa terbahak-bahak. Om Lao dan Julio Lahoy menodongkan pistol ke wajahnya Johan Ambon. "Wah, ada tamu," ucap Johan Ambon dengan santai. Dia tidak menoleh pada Om Lao atau Julio, melainkan tetap fokus menonton film komedi. "Duduklah, santai saja," sambung Johan Ambon. "Di mana Alex?" tanya Julio Lahoy. "Oh, Alex, dia sedang kerja," kata Johan Ambon. Lelaki itu masih santai menonton film komedi. "Kerja di mana?" tanya Om Lao. Tapi Johan Ambon tidak menjawab. Dia malah cekikikan menyaksikan adegan lucu dalam film itu. Om Lao kehabisan kesabaran. Dia melesatkan tembakan ke atas untuk menakut-nakuti Johan Ambon. Perlahan, Johan Ambon memutar kursinya. Kini dia berhadapan langsung dengan Om Lao dan Julio. "Kalian punya nyawa berapa sih sampai berani masuk kandang singa?" tanya Johan Ambon dengan santai. Johan kemudian menekan sebuah tombol yang ada di bawah meja. Lalu terdengarlah bunyi alarm dari luar markas. Alarm itu sangat keras dan tidak disangka-sangka ratusan warga keluar dari rumah mereka dengan membawa senjata masing-masing. Ternyata semua warga di sana merupakan anak buahnya Johan Ambon. Mereka mengepung pasukan Om Lao. Tak lama kemudian, anak buahnya Om Lao masuk ke ruangan Johan Ambon. Ia pun berbisik pada bosnya. "Kita dikepung, bos. Di luar banyak sekali orang yang bawa senjata. Lebih baik kita mundur," ucap anak buahnya Om Lao. "Percayalah, gua nggak mau ada keributan, apalagi korban jiwa. Lagi pula, apa berharganya anak itu sampai lu mau pertahanin dia mati-matian?" tanya Om Lao. "Ini bukan masalah berharga atau tidak. Ini masalah harga diri organisasi," ucap Johan Ambon. Dia masih duduk manis di kursi hangatnya. "Baiklah, kalau begitu masalah ini akan jadi sangat panjang,"
ucap Om Lao. Johan Ambon tidak menanggapinya. Dia malah tersenyum tipis dan kembali menonton TV. Om Lao dan Julio Lahoy pun mundur. Mereka keluar dari markas tersebut. Tak ada satupun korban jiwa. Om Lao dan Julio Lahoy pulang dengan selamat. Tapi mereka tidak berhasil menyergap Alex. 3 hari kemudian, Julio Lahoy pergi ke sebuah desa terpencil. Menurut laporan dari anak buahnya, di desa itu ada seorang dukun jawara sakti. Nama jawara itu adalah Kang Samin. Dia jawara kelas kakap yang sering dibayar untuk menghabisi nyawa orang. Julio menawarkan bayaran yang amat tinggi pada Kang Samin. Julio menyerahkan foto Alex Bajang. "Ini targetnya, Kang," ucap Julio Lahoy. "Gampang, semua bisa diatur," ucap Kang Samin. "Dia ada di Tanjung Priuk. Tolong tangkap dia secepatnya dan bawa ke kantor papahku," ucap Julio Lahoy. Kang Samin mengangguk-angguk. Dia menerima uang tunai yang sangat banyak dari Julio Lahoy. Uang itu hanya DP saja. Julio akan memberi Kang Samin uang yang lebih banyak lagi kalau lelaki itu berhasil menangkap Alex. Kemudian, Kang Samin berdiri. Tubuhnya ramping dan atletis. Dia mengambil ikat kepala hitam dari lemari, lalu mengenakannya. "Aku janji akan bawa Alex ke kantor ayahmu," ucap Kang Samin pada Julio Lahoy. Singkat cerita, Kang Samin pun berangkat ke Jakarta. Dia mengenakan pakaian serba hitam dari mulai ikat kepala sampai dengan celana. Dan setibanya di Tanjung Priuk, Kang Samin menyamar sebagai pedagang asongan. Dia menawarkan air mineral di pinggir jalan Tanjung Priuk sambil memperhatikan pergerakan preman di sana. Julio memberitahu Kang Samin tentang lokasi markasnya Johan Ambon. Kang Samin juga sempat mendatangi markas itu dengan berpura-pura dagang air mineral. Di markas itulah Kang Samin melihat Alex sedang asik nongkrong bersama kawan-kawannya. Kang Samin sempat menawarkan barang dagangannya, tapi mereka semua menolak dan malah mengusir Kang Samin dengan kasar. Kang Samin tidak marah sama sekali. Dia malah senang karena sudah bertemu dengan targetnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Kang Samin mengendap-endap ke kawasan markas Johan Ambon. Kali ini Kang Samin memakai cupluk warna hitam, selaras dengan pakaiannya yang juga serba hitam. Kang Samin naik ke atas loteng. Tak ada satu orang pun yang mengetahui aksi Kang Samin. Dia mengendap-endap menyusuri loteng markasnya Johan Ambon. Kemudian, dari atas loteng itu, Kang Samin berkomat-kamit. Dia membaca mantra Paniis. Itu adalah mantra untuk membuat orang tidur lelap. Kang Samin memang punya berbagai ilmu yang sering ia gunakan untuk melancarkan kejahatan. Tak butuh waktu lama, orang-orang yang berada di markas itu pun terlelap. Mereka tidur dengan sangat pulas. Termasuk Alex. Lelaki itu tidur di atas kursi kayu. Perlahan, Kang Samin turun dari loteng. Kemudian dia menghampiri Alex lalu menculiknya. Kang Samin memasukkan Alex ke dalam mobil sedan milik Julio. Mobil itu pun pergi begitu saja. Keesokan harinya, markas Johan Ambon digegerkan oleh hilangnya Alex. Mereka semua yakin kalau Alex diculik oleh komplotan Om Lao. Tak mau menunggu lama, Johan dan anak buahnya bergegas mendatangi markas Om Lao. Johan tahu informasi markas Om Lao dari anak buahnya. Johan Ambon tidak mau organisasinya diinjak-injak. Komplotan Johan menyerang, mengobrak-abrik kantornya Om Lao. Di sana mereka melihat Alex sedang terkapar sekarat. Ia dihajar habis-habisan oleh anak buahnya Om Lao. Untung saja beberapa saat kemudian, polisi berdatangan. Mereka berhasil mengamankan kerusuhan di gedung itu. Polisi sudah menangkap semua orang yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Mereka pun dipenjara. Namun, tak cukup sampai di sana. Polisi juga membuat surat perjanjian damai. Polisi tahu betul sangat sulit untuk menumpas premanisme di Jakarta yang sudah mengakar. Namun, setidaknya dengan surat perjanjian damai itu, Om Lao dan Johan Ambon sudah mengikat janji untuk tidak berbuat kerusuhan lagi. Sementara itu, Alex masih selamat. Ia dilarikan ke rumah sakit. Setelah kondisinya membaik, Alex pun dijebloskan ke penjara. Setelah 2 komplotan geng besar itu dipenjara, tak ada perkelahian antar gangster lagi di Jakarta. Saat itu Jakarta akhirnya bisa rehat dari kemelut premanisme dan gangster yang seringkali berbuat onar dan meresahkan warga. Tamat. Terima kasih sudah menyimak kisah Julio Lahoy. Tunggu kisah-kisah lainnya dari Mbah ya. Tetap sehat dan salam merendeng.